Bapak Ibu yang saya hormati, Nah itu bisa terangkat, bangkit, dan menjadi tidak hanya perekat untuk kepentingan sejarah, perekat untuk anak cucu kita, tapi kemudian potensi ini menjadi alat hukum untuk menggairahkan potensi ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau mungkin hari ini kan istilahnya kita launching desa wisata budaya. Artinya apa? Lewat titik pesarian Baronggo ini kita berharap nanti dapat mampu berkembang dengan baik, menonjol dari sisi akar budaya yang dibangun oleh komponen masyarakat. Jadi ternyata Tindapat ini kan punya karakteristik yang luar biasa. Potensialnya tidak hanya Islam, juga Hindu, dan aliran kepercayaan, tapi juga budaya lain yang mungkin akan terhubung menjadi kegiatan masyarakat. Nah, karena terhubung menjadi kegiatan masyarakat ini kan akan menjadi satu alternatif yang hari ini sudah berkembang potensi budaya di Gresik, utamanya untuk di makam Sunan Giri dan Malik Ibrahim. Artinya apa? Komponen rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia kan tidak hanya Islam ansih, tapi yang tadi saya sampaikan. Maka titik pesarian Baronggo ini juga menjadi bagian penting dalam rangka untuk memperekat kita, anak cucu kita, bahwa sebenarnya ada perjuangan yang harus kita estafeti. Perjuangan yang Baronggo Lawe saat itu, perjuangan kita saat ini harus bagaimana itu ya. Sangat mendukung ya dengan adanya wisata budaya ini. Ini yang hari ini sedang kita berikan akses aspek hukumnya. Makanya kita sedang mempersiapkan draft perda desa wisata. Apakah nanti wisata pertanian, apakah nanti wisata budaya, Tapi secara pribadi setuju nggak dengan adanya ini? Saya sangat concern memang. Jadi saya ini pernah dikukuhkan oleh Ya, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Ketua DPD Golkar Pak Haji Ahmad Rokane yang sempat hadir, dan juga Mas Wongso, sebenarnya ini pengagas beliaunya sehingga kami termotivasi. Juga Ibu Komsatun juga ikut hadir, juga Mas Purwanto ini budayawan juga ikut hadir. Lalu ngomong tentang masalah set plan daripada desa wisata budaya, ini sudah ada sepaham apa yang disampaikan oleh beliaunya Mas Wongso dengan yang pernah kami musdeskan. Pernah ini saya lontarkan di dalam musdes bahwa kami akan membuat destinasi wisata budaya sekaligus ada destinasi wisata air, karena di belakang sana ada waduk yang luasnya 5.000 meter. Makanya sebelum itu sudah ada ya, kami dibantu oleh media DNN itu, bahwa di situ apa yang disampaikan beliaunya Mas Wongso, di samping kita mengembangkan destinasi wisata budaya, sisi lain kita juga mengembangkan perekonomian desa. Karena apa? Ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa desa harus berdaya dan kedepannya desa bisa mandiri. Itu tujuan kami untuk ke depan seperti itu. Targetnya paling tidak bisa sebagai PAD daripada desa. Karena saya yakin ya pemerintah di pusat tidak akan memberi terus-menerus yang berupa dana DD. Makanya ada BUMDes, ada pengembangan desa wisata. Ini tujuannya pemerintah supaya desa itu berdaya. Dengan begitu desa harus mampu menggali potensi yang ada di desa itu sendiri, termasuk salah satunya dapat adalah mengembangkan desa wisata budaya. Pak Purwanto sebagai budayawan. Pak Purwanto, setelah diskusi panjang lebar ya, lintas agama, nah ini terkait tilasan Baronggo Lawe, ini ke depan mau dijadikan apa? Untuk petilasan ini memang dari hasil kita rapat atau musyawarah tadi dengan para perwakilan DPR, juga dari
tokoh masyarakat yang tadi hampir dari semua lintas bisa hadir, juga dari kepercayaan, juga dari perangkat desa, kepala desa. Itu kita mendapat hasil tadi untuk petilasan yang resmi. Kedepannya selain untuk tempat berdoa, mendoakan leluhur, juga akan dikembangkan untuk menuju destinasi wisata budaya. Arahnya ke sana. Kalau boleh tahu, penemuan petilasan ini mulai kapan ditemukan? Kalau untuk petilasan ini kan sebenarnya sudah dari dulu, jadi sudah dari turun-temurun sudah ada. Jadi kalau kita ngomong kapan-kapannya itu memang sudah dari turun-temurun. Jadi untuk waktunya itu nggak bisa diperkirakan kapan, memang sudah ada dari dulu. Karena ini ada hubungannya dengan Eyang Resi Ronggolawe, berarti itu memang sudah ada di zaman Kerajaan Majapahit itu sendiri. Kalau saya sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten Gresik setuju adanya pengembangan daripada Yang keras gitu. setuju dengan adanya pengembangan daripada destinasi budaya. Apalagi ini adalah sudah masyarakat di sini itu setuju dengan adanya dijadikannya tempat petilasan ini menjadi tempat wisata budaya. Apa yang menjadi keinginan? Pertama adalah dengan adanya pengembangan di sini sehingga desa sini bisa mendapatkan pendapatan asli daerah desanya itu lebih daripada sebelumnya. Dan kalau itu memang dikembangkan dengan manajemen yang baik, saya kira cepat lebih maju. Karena apa? Itu tergantung dari manajemen dan marketingnya. Sehingga kalau itu memang dikembangkan dengan budaya yang sudah ada ini, hanya memoles sedikit aja sehingga bisa lebih terkenal. Dan selama ini kan belum terkenal. Bagaimana caranya? Itu semuanya tergantung dari kita bersama. Baik itu dari tokoh masyarakat, kepala desa, dan juga teman-teman media juga bisa membantu untuk marketingnya ini, sehingga semuanya tahu bahwa di sini petilasan Eyang Resi Ronggolawe ini berada di desa Dapat, Kecamatan Tanpangga. Fasilitas ini saya kira kalau Jasmas itu satu betonisasi dan juga paving, dan juga nanti Pak Desa itu kalau itu memang ada pengembangan dari Masjid Jami dan yang juga dibesarkan, dan juga nanti ada UMKM yang bisa, ini semuanya kan di situ kan ada tanah TKD sehingga bisa dikembangkan juga. Nah, kalau itu memang dilakukan oleh desa itu melalui BUMDes lebih bagus juga ya, dikelola dengan BUMDes saya kira itu lebih bagus, sehingga cita-cita saya itu kepingin di sini itu juga bisa menjadi desa wisata. Nah, desa wisata mengarah kepada desa mandiri. Ini sudah Kalau masalah anggaran saya kira semuanya itu dipasrahkan kepada kepala desa. Karena mana? Karena di mana-mana, salah satu contoh di Hendrosari itu memang ada antara BUMDes dan masyarakat itu bisa menabung untuk bisa menambah modal, menanam modal. Kalau memang di sini itu kepala desa itu bisa mengembangkan untuk mencari modal-modal dan modal, yaitu dikembangkan, saya kira bisa. Ya, sehingga itu mengarah kepada desa mandiri, menjadi desa wisata, saya kira bagus. Apalagi kalau sudah jalan ya, dengan adanya jalan semuanya wisata. Mungkin ya dari daerah yang lain seperti Bali, dari Madura dan sebagainya. Kalau itu memang sudah semua tahu di sini, saya kira tertarik. Apalagi ditata dengan baik. Kalau kita bicara masalah kenapa saya itu kok tertarik dengan adanya petilasan sini, cikal bakalnya adalah saya itu mengikuti jadi narasumber di Bu Komsyatun. Sehingga saya itu di situ saya tuh tidak menyangka bahwa saya itu melihat dengan kejauhan dengan mata batin saya bahwa di sini tuh ada sesepuh yang perlu disanggai. Sehingga setelah adanya acara itu saya mampir ke sini. Terus saya sowan, saya berdoa dengan leluhur di sini. Sehingga di sini ternyata memang ada. Nah, ada goibnya di sini sehingga saya itu tertarik untuk bisa kembangkan. Nah, itu sehingga kalau yang lain-lain nanti cita-cita yang lain lah. temuan ini. Hanya kebetulan aja saya pas ini kan ada
sosialisasi perda perundang-undangan, sehingga saya itu memang nggak tahu kok saya tertarik ke sini. Mungkin ya sudah waktunya, memang ini memang desa ini bisa dikembangkan menjadi desa budaya. Kalau kita melihat dari memang petunjuknya dulu ya kemarin itu saya dapat petunjuk kok ada gambaran candi itu bekas telapak kaki. Nah, berarti bekas telapak kaki ini bukan makam tapi petilasan. Dan juga ada petunjuk bahwa roh daripada Eyang Resi Ronggolawe ini senang banget kalau itu memang dikembangkan.